Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab sa'a ala sa'a ma yahkumun. Al-hadirun al-muhtaramun, kesempatan yang mulia ini kita membaca hadis dari sahabat Qatadah, Abi Qatadah radhiyallahu an. Beliau menyampaikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yusalli salat. Pada saat beliau salat, yahmilu Umamata, membawa Umamah cucu beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binti Zainab, yaitu dari putrinya yang bernama Sayyidah Zainab. Fa idza sajada, jika Rasulullah sujud, wada'aha, meletakkan cucunya, wa idza qama, dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, hamalaha, menggendongnya. Hadis muttafaqun alaih. Dan dalam hadis Muslim disebutkan oleh Abu Qatadah, wa huwa ya ummun nasa fil masjid. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong dan meletakkan serta menggendong cucunya yang bernama Umamah binti Zainab, Rasulullah pada saat itu menjadi imam di dalam masjid. Ini terbukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan kita menunjukkan kasih sayang kepada sesama, maka Rasulullah menunjukkan kasih sayangnya lebih dahulu, terutama kepada keluarga dekatnya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di muka bumi, pasti yang di langit yaitu Allah, malaikat, para nabi dan para rasul serta orang-orang yang soleh pasti akan menyayangi kalian kalau kalian mampu menyayangi sesama. Ini intisari daripada ajaran Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami Allah tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai perwujudan kasih sayang atas alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kadangkala bergelantungan di pundak beliau, dan juga dicium dahi atau kening cucu-cucunya termasuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sehingga tatkala ada seseorang datang, Aqra bin Habis datang kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, inna li asratan minal aulad, aku mempunyai anak 10 ya Rasulullah, anak dan cucu 10 Rasulullah, ma qabbaltu minhum ahadan, tidak seorang pun yang aku cium walaupun satu orang dari mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man la yarham la yurham. Kalau orang tidak punya kasih sayang, keras hatinya, kaku hatinya, hanya isi kebencian dan kekasaran, ingatlah
manusia yang semacam ini karena tidak punya kasih sayang kepada sesama, Allah pun tidak sayang kepada dirinya. Inilah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ditegaskan dalam surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal, iman dan amalnya diterima oleh Allah, maka isi hatinya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta kepada sesama. Ini yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad di hadapan para sahabat pada saat beliau salat menggendong cucunya yang bernama Umamah binti Zainab. Menggendong, meletakkan, menggendong, begitu yang dilakukan oleh Nabi padahal beliau dalam keadaan salat. Yang bisa kita fahami dari hadis ini al-makna al-ijmali, arti secara global, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muntaha karamil akhlaq wal atafi. Apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad pada saat menggendong Sayyidah Umamah binti Sayyidah Zainab binti Rasul menunjukkan puncak daripada kemuliaan akhlak Rasulullah dan puncak daripada kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesama, terutama kepada keluarganya yaitu cucunya yang bernama Sayyidah Umamah. Yahmilu sibyan, contoh atau bukti puncak kemuliaan akhlak Rasulullah dan kasih sayang Rasulullah, beliau sering menggendong termasuk Sayyidah Umamah, bahkan juga kadang-kadang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anaknya para sahabat juga dibangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wiwasil fuqara wal masakin, menghibur para fuqara wal masakin. Dan hiburan yang diberikan oleh Rasulullah cukup luar biasa. Tidak semua orang mampu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan saya yakin sehebat apapun orang itu tidak mampu kecuali oleh seorang sufi atau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghibur fuqara al masakin. Bahkan dalam doa beliau menyampaikan, Allahumma ahyini miskinan wa amithni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku dalam kelompok orang-orang yang miskin. Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur daripada al-fuqara wal masakin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Laqad hamala binta bintih wa huwa yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan kemuliaan dan keagungan akhlaknya serta ketinggian kasih sayangnya dengan menggendong cucunya Umamah binti Zainab pada saat beliau salat. Liyubayyina bidzalika anna libasul atfal wa asaduhum tahirah, untuk menunjukkan selagi anak kecil itu tidak kencing, kalau orang tahu, tuanya tahu kapan dia kencing, kapan dia tidak kencing, kalau dia tahu, maka perlu diketahui selagi anak kecil itu dibersihkan dalam keadaan suci, bajunya juga suci, badan mereka juga suci. Wa anna dukhulahum al-masajida laysa bimahdurin, masuknya anak kecil ke dalam masjid tidak dilarang, tapi dengan catatan malam yahsul minhum tashwisun alal musallin, kalau masuk masjid asalkan tidak mengacau, tidak mengganggu orang yang sholat. Kalau kira-kira anaknya dibawa ke masjid malah ada karuan, ya jangan dibawa ke masjid. Tapi kalau anaknya seperti cucu baginda Nabi Muhammad, seperti Sayyidah Zainab, seperti Sayyidah Umamah binti Zainab, seperti Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, ya tidak apa-apa dibawa ke masjid. Tapi kalau anaknya ngacau, berteriak-teriak, tidak menjaga kesucian, kotor dan semacamnya, ya jangan dibawa ke masjid. Kalau mau dibawa ke masjid, contohlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jauhkan anak kecil dan orang gila dari masjid. Yang dimaksud adalah anak kecil yang mengganggu, yang teriak-teriak, yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian. Dan perlu kita ingat, kalau kita punya anak,
belum disunat laki-laki, maka dia yahmilul khabath. Kalau kencing pasti ada air kencingnya yang tersisa di kemaluannya. Kalau anak seperti itu dibawa ke masjid tidak boleh. Kalau dia merangkul orang tuanya, kalau tidak dilepaskan dengan segera, dan tidak mungkin kita lepaskan, maka sholatnya batal. Kenapa? Berarti kita membawa najis. Jadi ada aturannya membawa anak kecil ke masjid itu. Yang pertama, anak kecilnya itu bersih, suci, dimandikan dalam keadaan bersih dan tahu kapan kencing, kapan tidaknya orang tuanya, kapan buang kotoran atau tidak. Yang kedua, tidak mengganggu, tidak teriak-teriak. Dan syarat yang ketiga tentunya anaknya kalau laki-laki sudah dikhitan. Jangan belum dikhitan sudah dibawa ke masjid sholat Jumat dan yang lainnya. Kalau merangkul orang tuanya batal orang tuanya sholatnya itu, karena yahmilul khabath, karena anak itu membawa najis. Ini yang perlu kita pahami bersama. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, membawa cucunya Umamah, menggendong cucunya Umamah binti Zainab, merupakan liyarudda bidzalika ala ahli jahiliyah, untuk menolak dengan keras sikap orang-orang jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah? Fi bu'dihimul banati hatta adda ila wa'dihim ay dafnihim fit turab ahya'an. Apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah pada waktu itu? Tentunya bukan hanya di Arab saja, di semua. Bahkan yang jahiliyah itu terutama sekarang di luar Arab. Apa kata yang disebutkan dalam kitab ini? Sikap Rasulullah untuk menolak dengan keras, yaitu kebencian orang-orang jahiliyah kepada putri-putri mereka. Bukti kebencian mereka kepada putri-putri mereka, tidak jarang mereka mengubur hidup-hidup para putrinya. Bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nahl yang pertama ayat 58, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila seseorang dari mereka orang jahiliyah diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan mereka, wajah mereka menjadi hitam merah padam karena sangat marah kenapa Allah memberikan anak perempuan terhadap mereka. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi ayamsikuhu ala haunin am yadustuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Orang-orang jahiliyah kalau mendapatkan bayi perempuan, anak perempuan mereka bersembunyi agar tidak ketahuan orang lain, disebabkan bagi mereka kelahiran bayi perempuan itu adalah kabar buruk yang disampaikan kepada mereka. Dan mereka berpikir bayi yang baru lahir itu yang Allah berikan kepada mereka, mereka pelihara atau mereka dalam keadaan hina, kalau dipelihara dalam keadaan hina, atau mereka menguburnya dalam keadaan hidup-hidup. Ingatlah alangkah buruknya kebijakan atau keputusan yang diambil oleh mereka, yaitu dengan membunuh anak perempuan mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada zaman jahiliyah kalau perempuan itu dikawin oleh laki-lakinya, oleh suaminya, itu boleh digantung ya. Artinya digantung, dicerai tidak, dijadikan istri tidak, boleh itu. Bahkan perempuan itu diwariskan. Bahkan perempuan itu laksana budak, tidak ada harganya pada zaman jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah mengubur anak mereka dalam keadaan hidup, karena mereka tidak mampu menahan rasa hina kalau putri mereka kawin kelak setelah dewasa. Kalau sekarang tidak, di mana-mana tidak, membunuh anaknya bukan karena takut malu setelah dewasa dan kawin, tapi membunuh anaknya karena hasil zina, waliyadzubillah. Ya, membunuh anaknya karena hasil zina.
Kalau orang dulu, orang jahiliyah tidak. Orang-orang Arab yang hidup pada zaman Nabi tidak, karena mereka memikirkan bagaimana masa depan anak perempuannya. Mereka pertahankan dalam keadaan hidup, tetapi dengan pertaruhan kalau kawin nanti akan dihinakan atau mereka bunuh hidup-hidup. Oleh sebab itu disebutkan dalam tafsir Jalalain, yatawara ayyakhtafi minal qaum. Kalau ada orang yang mendapatkan putra perempuan, anak perempuan, mereka bersembunyi. Min su'i ma busyrabih ay khaufan min at-ta'yir mutaraddidan fi ma yaf'al bihi. Mereka ragu. Kalau anaknya sampai dewasa, takut mereka malu dan tidak tega melihat anaknya dijadikan seperti barang, dijual, bahkan diwariskan, atau statusnya tidak jelas sebagai istri ataupun tidak sebagai istri. Sehingga mereka memikirkan mereka akan piara sampai dewasa atau mereka bunuh hidup-hidup. Namun keputusan mereka, kalau sampai mereka bunuh hidup-hidup, dan cara berpikir mereka kalau punya anak perempuan memalukan, itu adalah keputusan yang sangat jelek. Ini yang terjadi pada zaman jahiliyah. Jadi Sayyidina Umar itu kadangkala tersenyum dan kadangkala menangis. Kenapa Sayyidina Umar itu kadangkala tersenyum? Beliau ingat pada waktu zaman jahiliyah, pada waktu beliau belum masuk Islam, membuat patung dari roti, ya disembah. Melihat orang-orang yang penyembah berhala seperti itu, ya patung terbuat dari roti disembah, kalau lapar dimakan, kok ada Tuhan dimakan. Makanya Sayyidina Umar tersenyum. Tapi kadangkala Sayyidina Umar itu menangis tatkala mengingat, karena Sayyidina Umar juga pernah melakukan wa'dul banat, mengubur anak perempuannya dalam keadaan hidup. Tatkala Sayyidina Umar ingat akan hal itu, maka Sayyidina Umar menangis, menyesal atas perbuatannya pada zaman jahiliyah sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa jahiliyah. Namun yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Jadi dosa Sayyidina Umar yang melakukan seperti itu karena tidak ingin anaknya terhina, putri perempuannya terhina, maka beliau membunuh. Setelah beliau masuk Islam dan menyesal, jelas itu diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini cukup menakjubkan apa yang ditampakkan oleh Nabi Muhammad, akhlak yang ditampakkan, kemuliaan yang ditampakkan, kasih sayang ditampakkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya coba kita lihat tahlilul lafzi. Tahlilul lafzi yang dapat kita ambil dalam hadis ini, yang kita fahami, Umama maf'ulu hamil, ya, maf'ul daripada fi'il hamalah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilun umamata. Itu namanya menjadikan isim fa'il berfungsi dengan fi'ilnya dengan dua catatan. Tidak mempunyai arti madi, tapi mempunyai arti mudhari' atau hal atau istiqbal. Itu boleh. Isim fa'il itu berfungsi sebagai maf'ul bih. Wa Umamah binti Abil As. Umamah itu adalah bintil Abil As bin Rabi bin Abdul Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Wa ummuha Zainab. Ibunya Umamah adalah Sayyidah Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawat Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam uhdiyat lahu hadiyatun. Katanya Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan hadiah kalung. Jadi kalau kiladatun uhdiyat lahu hadiyatun fiha kilada min jazain. Kilada min jaza itu adalah kalung dari batu onik. Itu namanya kilada min jaza. Rasulullah pernah mendapatkan hadiah kalung yang cukup bagus, yang terbuat dari batu onik.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Sayyidah Aisyah, la adfa'annaha ila ahabbi ahli, kalung ini yang aku senangi ini, yang bagus ini, aku akan serahkan kepada keluargaku yang paling aku cintai. Faqalatin nisa, maka para perempuan yang ada pada waktu itu berkata, dahabat biha ibnatu Abi Quhafa. Dilihat oleh para sahabat perempuan, ternyata kalung Rasulullah mendapatkan hadiah kalung itu diterima oleh Aisyah dan dibawa oleh Sayyidatina Aisyah binti Abi Quhafa. Lalu fada Rasul sallallahu alaihi wasallam Umama, dipanggil cucunya yang bernama Umama binti Zainab. Lalu kalung itu fa'alagaha fi unuqiha, digantungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke leher daripada Sayyidah Umamah. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabdanya sangat mencintai Sayyidah Umamah. Jadi kita lihat dalam hadis ini kalungnya terbuat daripada batu, bukan terbuat daripada emas. Karena perlu kita pahami, pada suatu ketika walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna Fatimata bid'atun minni faman aghdabaha faqad aghdabani, Fatimah adalah darah dagingku, barang siapa yang menjadikan dia marah maka berarti menjadikan aku marah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna Fatimah bid'atun minni yuribuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma ra'yuha wa yu'dini ma adaha, Fatimah adalah darah dagingku. Dan dilanjutkan dalam hadis yang perlu kita perhatikan, wa yu'dini ma adaha, siapapun yang menyakiti Sayyidah Fatimah sama seperti menyakiti aku. Berikutnya Fatimah binti Rasul yang begitu dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga dekatmu wahai Nabi Muhammad. Apa yang terjadi tatkala turun ayat ini? Yang didatangi oleh Rasulullah, yang diberi peringatan oleh Rasulullah adalah orang yang sangat dicintainya. Yang pertama adalah Fatimah binti Rasul, yang kedua adalah bibinya Sofiyah, bibi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam rangka menjalankan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Nabi Muhammad berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Apa yang disampaikan sebagai peringatan dari Rasulullah kepada keluarga dekatnya, yang dalam hal ini kepada Sayyidah Fatimah, beliau menyampaikan, ya ma'syara Quraisy istaru anfusakum, wahai bangsa Quraisy, belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebajikan dan Allah akan menganugerahkan surga. La uni ankum minallahi syai'a, walaupun kalian bangsa Quraisy dan aku bangsa Quraisy, kalau kalian tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka keberadaanku tidak akan bermanfaat bagi kalian sama sekali. Lalu Rasulullah menyebutkan ya fulan, termasuk ya Sofiyah ammata Rasulillah, wahai Sofiyah bibi Rasulullah. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjalankan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga dekatmu, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah binti Muhammad, salini masiti min mali, kalau kamu meminta harta wahai putriku, minta semua hartaku, tapi akan kuberikan. Walaupun pada dasarnya Sayyidatina Fatimah tidak dimanjakan dengan harta oleh Rasulullah, tapi Sayyidatina Fatimah hidup dalam keluarganya, mencuci sendiri, memasak sendiri, menghaluskan tepung sendiri. Itulah didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, ama tardina antakuna sadat ahlil jannah, tidakkah kamu rela wahai Fatimah dengan kehidupan yang sederhana ini, dan kamu tunjukkan dengan kesederhanaan ini kamu akan menjadi pemuka ahli surga. Kata Sayyidatina Fatimah, aku rela.
Walaupun Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, apa yang kamu inginkan dari aku, dari harta, mintalah. Tapi Rasulullah tidak memanjakan Sayyidatina Fatimah. Dan Rasulullah mengatakan, la uni anka minallahi syai'a. Aku tidak akan mampu menyelamatkan kamu kalau kamu tidak beriman dan bertakwa. Aku tidak akan mampu menolong kamu kalau kamu tidak melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ya Fatimah binta Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki minallahi darran wala naf'a. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang pertama itu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yang kedua juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga. Dan yang ketiga ini hadis riwayat An-Nasa'i yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga Rasulullah menyampaikan, wahai Fatimah putri Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki apapun kemampuan untuk memberi bahaya atau memberi manfaat bagi kamu. Begitu hebatnya baginda Nabi Muhammad mendidik putranya dan mendidik putrinya. Dan memang benar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri kalian contoh yang baik dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayul hadirun al muhtaramun, begitu tinggi akhlak baginda Nabi Muhammad sehingga putra Nabi Muhammad menjadi panutan dalam Rasulullah mendidik putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Jangan dimanjakan dengan dunia, jangan dimanjakan dengan hal-hal yang menjadikan Allah marah, terutama pada saat kehidupan saat ini ya, dimanjakan dengan HP, dimanjakan dengan elektronik, internet dan yang lainnya, lupa belajar agama, lupa mengenalkan anaknya kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad tatkala Bani Mahzum datang kepada Rasulullah melalui Usama, Rasulullah marah besar untuk membebaskan Bani Mahzum tadi yang telah mencuri, untuk dipotong tangannya, karena seharus dipotong tangannya karena telah mencuri dan terbukti, lalu minta keringanan agar tidak dipotong tapi dengan hukuman yang lainnya. Karena Bani Mahzum adalah bangsa yang terkenal pada waktu itu, bangsawan yang punya nama besar. Mereka malu kalau di antara keluarganya ada yang dipotong. Mereka memohon kepada Rasulullah agar tidak dipotong. Apa jawaban Nabi Muhammad? Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat, kata Imam Syafi'i, hasya wa kalla laqata'tu yadaha. Jangankan bintu Mahzum, Bani Mahzum yang mencuri, andai kata Fatimah putri Muhammad, putriku sendiri mencuri, kata Imam Syafi'i, tidak mungkin dan tidak mungkin, pasti aku potong tangannya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad terutama tentang Sayyidah Fatimah bangsa Quraisy, demikian juga tentang bibinya, adalah merupakan pembelajaran yang cukup menakjubkan. Artinya apa? Siapapun kita tidak boleh membanggakan diri kita. Mau anaknya ulama, mau anaknya kiai, bagus atau siapa, kita tidak bisa membanggakan diri kita seakan-akan kita bebas melakukan pelanggaran agama. Kalau putri Rasul, kalau saya katakan orang yang paling Rasulullah cintai, ya, orang yang Rasulullah paling cintai, dan bukan tidak mungkin ya, orang yang paling utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan tidak mungkin juga Sayyidatina Fatimah adalah, dan ditegaskan oleh Rasulullah, termasuk perempuan yang paling mulia. Kalau perempuan yang paling mulia, perempuan atau manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, tidak boleh melanggar agama, apalagi cuma anaknya kiai atau anaknya ulama, justru lebih tidak punya hak lagi. Artinya Rasulullah mendidik dirinya, mendidik umatnya dengan cara memberi contoh, mendidik putrinya agar tidak melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam contoh yang lain yang diriwayatkan oleh Thauban
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik putrinya tercinta Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kata sahabat Thauban, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada ala Fatimah, ke rumah Sayyidatina Fatimah. Wa ana ma'ahu, pada saat Rasulullah datang ke rumah Sayyidatina Fatimah, aku bersama Rasulullah, mengawal Rasulullah. Wa qad akhadat min unuqiha silsilah min dahab. Pada saat itu Sayyidatina Fatimah mengambil kalungnya yang ada di lehernya yang terbuat daripada emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam keadaan marah kepada putrinya. Lalu Sayyidatina Fatimah mencopot kalungnya tersebut, dan Sayyidatina Fatimah faham apa yang dimaksud oleh ayahnya, sehingga Sayyidatina Fatimah berkata, hadhihi ahdaha li Abul Hasan, ini hadiah dari suamiku Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah bersabda, ya Fatimah, ayasurruk ayyakulan nas hadhihi Fatimah bintu Muhammadin wa fi yadiha silsilah min nar. Apakah kamu senang wahai Fatimah putriku, kamu sebagai putriku orang dikatakan oleh orang menjadi rasan-rasan bagi orang lain, menjadi gunjingan orang lain, pembicaraan orang lain. Fatimah putri Rasulullah di tangannya ada kalung yang terbuat dari api neraka. Apa gerangan yang terjadi? Suma azabaha, yakni annafaha, Rasulullah menegurnya dengan keras, walamaha lauman syadidan. Kemudian Rasulullah keluar, walam yakut, Rasulullah belum duduk, fa'amidat Fatimah ila silsilah faba'aha wastarat bithamaniha amatan fa'ataqaha. Karena Rasulullah tidak senang Sayyidatina Fatimah pakai emas, gelang atau kalung emas di lehernya, maka Sayyidatina Fatimah memahami apa yang menjadi hati ayahnya, gundah, gulana, gelisah, susah, karena Rasulullah tidak ingin putrinya cinta kepada dunia, dan Sayyidatina Fatimah sebagai putri yang solehah memahami apa yang diinginkan oleh ayahnya. Maka kalungnya diambil, dijual, dibelikan budak dan dimerdekakan budaknya. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi najja Fatimah minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan putriku tercinta Fatimah dari api neraka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, mendidik putra beliau, cucu beliau untuk tidak cinta kepada dunia, termasuk putri tercintanya Sayyidatina Fatimah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada mereka, tapi sayangnya baginda Nabi. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada mereka, tapi cinta Nabi Muhammad tidak melanggar aturan-aturan Islam, tetap mendidiknya dengan aturan-aturan agama. Mungkin untuk sementara ini saja, hadis ini belum kita bisa lanjutkan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan cerita daripada Sayyidatu Ahlil Jannah, pemuka ahli surga Sayyidatina Fatimah ini menjadi contoh bagi kita, agar kita menjadikan anak kita cinta kepada Allah, anak kita tidak cinta kepada dunia. Coba bayangkan manusia yang telah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirukum tadhira. Ayat ini bagi ahli sunnah kalau baca tahlil tidak dibaca, sepertinya tahlilnya tidak sah, karena ayat ini merupakan kewajiban kita baca. Karena ahli sunnah, para wali songo, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalid dan kiai-kiai kita yang lainnya, para ulama yang mendahului kita, pada dasarnya mereka mengajarkan kita cinta kepada keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah, sehingga ayat ini selalu dibaca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari ahlul bait, dari keturunan Rasulullah, ahlul bait Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Al Hasan wal Husain, itu yang dimaksud ahlul bait. Ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yuridullah, bukan hanya Allah, Rasulullah yang ingin, tapi Allah yang menginginkan dosa akan dibersihkan daripada ahlul bait, akan diampunkan dosa-dosa mereka
dan mereka akan dimatikan dalam keadaan suci. Begitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, lalu meletakkan kisahnya, ridanya dimasukkan di situ. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan Rasulullah menyampaikan, Allahumma haulai ahli baiti, mereka lah ahlil baitku yang kau maksud dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Ya Allah, Allahumma fa'adhib anhumur rizza, jauhkan atau hilangkan dari mereka dosa dan noda, wa tahhiruhum tadhira, dan sucikan mereka sesuci-sucinya sesuai dengan janji Allah. Lalu Rasulullah berdoa sebanyak 3 kali. Doa ini diulang-ulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Berarti Sayyidatina Fatimah terutama termasuk orang yang disucikan oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak membebaskan Sayyidatina Fatimah dari ajaran agama Allah. Jadi orang itu makin suci, makin dekat kepada Allah, makin tekun dan makin rajin ketaatannya kepada agama. Ini yang perlu kita ingat bersama. Tapi makin teledor, mengandalkan karena kita anaknya ulama, anaknya kiai, ketahuilah kalau Sayyidatina Fatimah yang pertama tidak punya hak seperti itu, apalagi selain Sayyidatina Fatimah. Yang kedua, jelas orang yang mendapatkan jaminan dari Allah, mereka lah yang beriman dan bertakwa seperti pada keluarga baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita cinta kepada mereka ahlul bait dan bisa mencontoh mereka ahlul bait, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka kelak pada hari kiamat dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah. Bijahi tahar rasul, jid rabbana bil qabul, wahab lana kulla rasul. Rabbi istajib li amin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amithna fi tariqatihim, wa amithna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.